Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel YouTube Andri Lestari Stories. Cerbung berbagi suami, bab 13, malam kehancuran. Kenapa ayah serta ibu datang lagi? Bukannya kami baru saja bertemu? Terserah. Kali ini kubiarkan Hadi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berani berbuat, berani juga bertanggung jawab. Bukankah begitu? Meskipun berstatus suami, akan tetapi lelaki itu tidak bisa berbuat semena-mena terhadapku. Aku telah menghubungi Hanin dan berencana akan menghabiskan malam bersamanya. Kurasa lebih baik tidak pulang daripada harus menyelamatkan lelaki itu dan istri barunya. Kira-kira bagaimana reaksi kedua mertuaku saat melihat anaknya sedang berduaan di rumah dengan seorang wanita? Apalagi tadi di restoran, Hadi memperkenalkan Tiara sebagai sahabatku. Taksi yang kutumpangi berhenti di depan rumah Hanin. Aku telah membatalkan rencana awal untuk bertemu dengannya di luar rumah. Setelah menimbang, aku merasa tak leluasa untuk bercerita panjang lebar pada Hanin jika berada di luar. Setelah membuka pintu pagar, aku pun bergegas berjalan menuju rumah sahabatku itu. Kulangkahkan kaki menuju teras rumah. Di sana Hanin terlihat menantiku sambil melambaikan tangan. Aku bergegas menghampirinya. Hanin mengajakku untuk masuk. Di dalam rumah, aku menyandarkan tubuh di sofa ruang tamu. Rumah terlihat sepi karena orang tua sahabatku ini sedang berada di luar negeri. Kedua orang tua Hanin lebih sering menghabiskan waktu di negeri kanguru. Ya, papa Hanin memang berasal dari sana, sementara Hanin lebih betah menetap di Indonesia. Jadi, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Gadis itu mengajukan pertanyaan setelah aku menceritakan duduk perkaranya. Aku tidak mau pulang, itu saja. Aku menegaskan. Kamu pikir dengan begitu masalah akan selesai? Hanin masih menginterogasi. Justru, aku ingin membuatnya menjadi semakin rumit. Dengan melibatkan semuanya, cecar Hanin. Iya, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat agar semua tahu bagaimana wajah asli pernikahan kami. Lalu bagaimana dengan kesehatan ibu mertua serta umimu? Hanin ternyata cerewet sekali. Ya, semoga mereka lebih kuat dan baik-baik saja setelah mengetahui semuanya. Kulihat gadis itu menarik napas berat, lalu mengembuskannya perlahan. Hanin ikut mengenyakkan tubuhnya di sampingku. Kami masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Aku merogoh tas, mengambil ponsel, mengaktifkan kembali dan mengecek satu persatu pesan di WA. Belasan panggilan tak terjawab dari Hadi membuatku menarik segaris senyum sinis. Kau butuh aku sekarang? Aku juga melihat beberapa pesan WhatsApp dari lelaki itu. Nadia, kamu jangan keras kepala. Nadia, di mana kamu? Aku akan membuat perhitungan. Pesan beruntun dari lelaki itu dalam waktu berbeda. Aku menghela napas, otak tiba-tiba menjadi buntu tak bisa berpikir apa-apa. Sebaiknya kamu pulang, Nad. Belum tepat saatnya sekarang. Dan bukan begini caranya jika kamu ingin membongkar semua. Hanin masih gencar mengingatkan. Jadi kapan? Sampai kapan? Sampai Hadi puas mengata-ngataiku. Tanyaku tak suka. Tunggu saja, jawab Hanin. Aku lelah menunggu, Hanin. Kulempar ponsel ke atas sofa. Aku kesal. Aku memejamkan mata, mengeraskan hati. Tak lama ponselku berdering. Kulihat panggilan masuk dari ibu. Aku tak berani menjawab panggilan tersebut. Belum sanggup menerima kabar yang tidak-tidak. Panggilan telepon ku abaikan, lalu Hanin menjawabnya. Ya ampun Nadia, kamu di mana sayang? Itu suamimu kamu tinggalin berdua sama perempuan asing di rumah. Kamu tidak takut? Itu suara ibu. Hanin mengaktifkan pengeras suara di ponselku, sehingga aku bisa mendengar suara ibu dari seberang telepon. Ini, seru Hanin setengah berbisik sambil menyodorkan ponsel padaku. Halo sayang, kamu di mana? Suara ibu kembali terdengar. Iya bu, iya, aku sedang di luar. Ada keperluan tadi sebentar. Duh, kamu ya?
Kata Hadi pergi tidak bilang-bilang. Kamu kemana sayang? Segera pulang ya. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Aku mengernyitkan kening dan berusaha mencerna ucapan ibu dalam waktu singkat. Kenapa jadi aku yang tersudutkan? Tipuan apa yang sudah Hadi beritahukan pada ibu mertuaku? Hanin geleng-geleng kepala melihatku. Kamu sih tidak mau mendengar. Aku menimpuknya memakai bantal. Segera kurai sling bag dan memasukkan ponsel ke dalamnya. Aku setengah berlari keluar rumah menuju jalan raya, menanti taksi dan segera pulang. Perasaanku was-was tak menentu. Aku sedang menyusun strategi, mengandai-andai membela diri jika sesuatu akan terjadi nanti. Jika posisi terdesak, aku pun akan membongkar semuanya. Tak peduli lagi apa yang akan terjadi. Setiba di depan pintu rumah, aku sedikit mengintip ke dalam. Pintu terbuka, tapi tak terlihat ada siapa-siapa. Perlahan aku melangkah masuk. Melihat kiri kanan, sepi. Kemana mereka semua? Kepanikan kembali merambah. Mengingat ibu mertua, terjadi sesuatukah padanya? Mungkin saja ibu sudah mencium aroma busuk di dalam rumah tangga kami. Ibu, aku memberanikan diri memanggil ibu. Seseorang menyergapku dari belakang. Membekap mulut serta hidung membuatku susah bernapas. Tubuhku ditarik ke belakang menuju kamar. Sekuat tenaga aku meronta, tapi kekuatan orang di belakangku sangat kuat. Kami tiba di kamar. Pintu ditutup tanpa bersuara. Aku merasakan bekapan tangannya melemah. Sedikit saja dia lengah, aku menyikut perut orang yang membekapku menggunakan siku. Au! Jerit orang yang membekapku. Itu suara Hadi. Mau apa kamu? Tanyaku setelah Hadi menurunkan tangannya dari mulutku. Diam! Serunya sambil meletakkan kembali tangan kanannya dan menekankan telapak tangannya dengan kuat di mulutku. Aku menggigit tangannya sekuat tenaga. Aduh, Nadia, lepas! Sakit! Hadi melepaskan pegangan tangannya. Kemudian lelaki itu mendorong tubuhku dan berusaha melepaskan sebelah tangannya lagi dari mulutku. Nadia, ampun, ampun! Melihat wajahnya yang pucat, aku pun melepaskan gigitanku. Lelaki itu menyentak-nyentakkan tangannya, sesekali mengembus dan merintih lirih. Jadi maksud kamu apa, ha? Tanyaku meradang. Kamu dari mana? Tanya lelaki itu. Bukan urusanmu. Mana ibu? Aku balik bertanya dengan ketus. Ibu tidak di sini. Mereka di rumahnya. Kalau bukan karena ibu yang menelpon, kamu pasti tidak akan pulang. Seru lelaki itu dan terdengar menyebalkan. Ya ampun. Hadi! Aku mengeram kesal. Lelaki itu tiba-tiba mendekat. Kamu kenapa sangat keras kepala, ha? Sekali saja mendengarku, apa tidak bisa? Kamu selalu saja berulang-ulang minta didengar. Apa kamu pernah mencoba untuk mengerti aku? Tanyaku penuh emosi. Kamu mau dimengerti seperti apa? Bukankah kamu senang bisa menikah denganku? Itu kan yang kamu inginkan? Hadi pun kian meradang. Jarak kami semakin dekat. Aku ini istrimu, Hadi. Air mata kian mendesak ingin keluar. Dadaku sesak menahan gemuruh yang kian besar. Hadi meraihku, berlaku kasar pada tubuhku, menjamah tanpa ampun. Hentikan, kumohon. Pintaku memelas, air mata pun mengalir tak lagi terbendung. Ini yang kamu mau kan? Selama ini kamu cemburu pada Tiara. Ingin diperlakukan sama bukan? Oke, malam ini aku penuhi keinginanmu. Tidak Hadi, jangan. Ku mohon. Alah, nikmati saja Nadia. Biar kamu tidak lagi keras kepala. Aku mencoba mendorong tubuh lelaki itu dengan kuat. Namun tenagaku melemah. Lelaki itu semakin brutal bergerilya. Aku kesakitan. Tubuh dan hatiku sakit tak terkira. Hadi telah menjamah semuanya. Tak ada lagi yang tersisa. Perlakuannya bagaikan orang asing yang sama sekali tak kukenal. Terngiang desahan Tiara di telinga. Dia begitu menikmatinya. Sementara aku
Hadi telah merenggutnya secara paksa tanpa persetujuanku. Dan bersambung lagi, guys. Sedikit info buat teman-teman semua, cerita berbagi suami ini sudah tamat di platform kepenulisan KBMF. Untuk alur, ide cerita, konflik, dan lain-lain memang sudah jadi dan sudah klop. Dan novel ini pun sudah tersedia juga dalam versi cetaknya dengan judul Sepahit Madu. So, ada beberapa di antara kalian yang meminta alur begini dan begitu. Mohon maaf, karena aku tidak bisa memenuhinya. Tapi cerita ini telah dikemas dengan apik dari awal hingga akhir. Teman-teman semua bisa menikmati cerita ini hingga ending dengan perasaan yang bercampur aduk. Jadi, ikuti terus cerita ini ya. Well, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Juga jangan sampai ketinggalan tekan tanda lonceng agar notifikasi terbaru selalu muncul di ponsel kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!